warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sama-sama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak nikmat-Nya sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, marilah sama-sama kita sampaikan salawat serta salam kita kepada manusia mulia, manusia utusan Allah, menjadi penutup para nabi-nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam dibangun di atas fondasi realisasi ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia. Hakikat ibadah tidak akan terwujud tanpa disertai dengan keikhlasan. Sesungguhnya, perkara paling mendasar dan terpenting dalam agama Islam ini adalah keikhlasan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Hal itu sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian istimewa dan dilakukan dengan cara istimrar, yaitu terus-menerus di setiap kita hendak melakukan amal ibadah. Agar amalan kita menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, sebab sejatinya tidak ada yang mengetahui kita berpuasa atau tidak kecuali Allah Azza wa Jalla. Salah satu pendidikan Ramadan juga ialah untuk membentuk sikap muslim menjadi pribadi yang mukhlisin, yaitu seorang muslim yang benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Lalu, apa itu ikhlas? Abu Usman berkata, ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Sang Khalik kita yang menciptakan kita. Abu Huzaifah Al-Mar'ashi berkata, ikhlas ialah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin. Dari Abu Ali Hudayy bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas ialah apabila Allah menyelamatkan kamu dari kedua hal tersebut. Keikhlasan hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Oleh karena itu, perintah puasa hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Hanya mereka berimanlah yang mau melaksanakan perintah ibadah puasa. Karena pada kenyataannya, di bulan suci Ramadan masih banyak orang yang tidak menjalankan puasa. Padahal sudah jelas perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang puasa di bulan suci Ramadan. Maka, ikhlaskanlah semua yang kita lakukan di bulan suci hanya untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla di surganya kelak. Rasulullah SAW menjanjikan bagi siapa saja yang berpuasa dan tarawih, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Lalu di hadis berikutnya, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang dimaksud ihtisaban dalam hadis ini adalah hanya mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka niat puasa kita bukan karena ingin kurus atau ingin sehat. Itu semua hanyalah bonus. Bahwa siapa yang melaksanakan perintah Allah, maka pasti dia akan menerima banyak manfaatnya. Dengan kita berpuasa,
kita juga belajar untuk tidak mengharap pujian, dan itu merupakan ciri bagi mereka yang ikhlas. Puasa mengajarkan kita untuk menyembunyikan amalan-amalan solih, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa, dan itu akan mendatangkan cinta dari Sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang selalu mengasingkan diri, dan yang suka mengasingkan diri. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud al-kafi dalam hadis tersebut adalah beramal bukan karena untuk mendapatkan popularitas. Demikianlah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Istiqomah beribadah setelah Ramadan adalah bukti keimanan yang kokoh. Intinya yaitu ikhlas. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, segala sesuatu yang tidak didasari keikhlasan karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan agar kita meraih cinta yang abadi dari Allah Azza wa Jalla. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya pribadi. Hari sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.